lebar, lebih Selamat datang di mana? Di Cerita Cindy. Halo. Wadah. Pegang tangan saya, Mbak. Pegang tangan saya. Apa saya bilang? Apa saya bilang? Jeda. Saya nggak bisa edit. Saya nggak punya editor. Cerita Cindy. Cindy, apa kabar? Lama banget ya kita nggak ketemu. Terima kasih cerita-cerita dari Cindy sudah puluhan ribu juta yang masuk ke DM Afan Putra Afan 24. Terima kasih juga sudah menulis dengan baik dan benar. Kalau ingin cerita kamu diceritakan, boleh kirimkan langsung ke Afan Putra Afan 24. DM saja di sana. Salam jangan lupa. Ingat, kita beradab, harus sopan, senyum sapa, salam. Dari mana kemana-mana? Daripada kita kemana-mana lagi? Langsung saja kita ke cerita pertama. Cindy, gue mau cerita. Tapi disclaimer, please, tolong untuk menyamarkan nama saya. Lole. Gue menikah di usia 23 tahun. Dan laki gue usianya 21 tahun 2019. Dan sampai saat ini status masih suami istri. Ih, kamu nikahin berondong ya? Masih menggebu-gebu tahu. Sejak nikah kita tinggal bareng sama nyokap gue, nenek gue, dan 2 adik perempuan. Jadi laki-laki gue doang yang cowok. Pernah 1 atau 2 atau 3 tahun yang lalu, tepatnya gue lupa Cindy, gue pernah buka-buka handphone suami gue. Sebenarnya gue itu gak pernah buka-buka atau obrak-abrik handphone suami gue. Tapi momen ini benar-benar bikin gue trauma, Cindy. Saat itu gue buka-buka handphone dia. Terus entah apa yang menggerakkan tangan gue untuk buka bagian sampah. Bercanda, sedelisius. Gue buka bagian sampah di album fotonya. Apakah yang ada di sana? Pas gue lihat ada foto-foto adik gue saat bugil. Dan ada juga foto adik gue yang paling gede lagi tidur di kamar. By the way, adik gue yang bontot ini tidur di kamar bawah. Nah, gue dan laki gue ini tidur di kamar atas. Dan kamar sampingnya itu adik gue yang gede. Laki gue suka nongkrong dan ngerokok sambil main handphone di depan kamar. Yang notabene bisa melongo ke bawah. Bisa kamu bayangkan kan, Cindy-licious? Intinya, gue kaget banget, Cindy, waktu nemu foto-foto itu. Suatu hari, gue ribut dan gue bahas itu. Bagus, Mbak. Bahas semuanya. Kata dia, adik lo aja yang gila. Pakai buka baju depan gue, bukannya di kamar mandi. Malah di luar kayak gitu. Nggak menghargai duit. Play victim gak sih lakinya? Harusnya kan sebagai laki-laki kamu juga jaga mata. Ngomong sama istri kamu. Tolong tegur adik kamu, jangan buka baju sembarangan. Ada saya laki-laki. Gitu gak sih? Mata keranjang! Dari situ Cindy, badan gue gemetaran. Overthinking 2 minggu lebih. Mau cerita juga bingung. Ngerti sayang Mbak perasaan kamu. Akhirnya gue cerita ke ibu gue. Ternyata ibu gue cerita balik. Kemana? Kemudian adik bontot gue sejak saat itu dia jadi sering pakai baju di kamar adik gue yang gede, yang notabene ada di sebelah kamar gue. Bisa kamu pikirkan sendiri lah ya. Anggap saja Infinity Castle-nya Demon Slayer, oke? Terus Cindy, adik gue cerita ke ibu gue. Pas dia pakai baju di kamar, dari sela-sela atas pintu itu kayak ada handphone gitu, Cindy. Jedar. Editin dong, saya belum punya editor. Pas kondisi itu cuma ada laki gue di atas. Adik gue cerita ke ibu dan ibu negor langsung ke laki gue. Tapi dia gak mau ngaku. Mana ada maling mau ngaku?
Sejujurnya, gue malu banget Cindy untuk cerita aib ini. Tapi ini satu-satunya hal yang terus menghantui gue. Pasti pada nanya kan Cindy Licious kenapa nggak pindah aja? Iya ya, kenapa kamu nggak pindah aja ya? Sejak gue tegur laki gue, dari situ laki gue nantangin buat ngontrak sendiri. Tapi gue mikir Cindy, di situ ada ibu gue. Rumah yang kita tempati, itu bayarnya patungan sama adik yang gue yang gede. Oh, kasihan emak gue di rumah ngerjain kerjaan rumah sendiri. Emak gue itu nggak kerja Cindy, bayar kontrakan ngandelin gue sama adik gue yang gede. Doain ya guys, semoga gue sembuh dari trauma dan rumah tangga gue adem ayem. Amin. Mari Cindy Licious kita mengheningkan cipta sebentar untuk mendoakan mbaknya. Semoga suaminya tidak mesum lagi. Tapi Cindy Licious dilihat dari ceritanya, sepertinya memang brondong-brondong umur 21 tahun ini sedang membara-membaranya nggak sih? Tapi tetap salah. Perbuatan yang dilakukan adalah pelecehan seksual. Apalagi sampai foto-foto begitu. Privacy bro, privacy. Oke, lanjut ke cerita kedua. Permisi Bung. Bung? Sepanjang ini rambutnya, secantik ini mukanya, Bung? Tetap saya baca. Ada cerita nih, kisah nyata banget. Aku ada kawan nih ya. Dia itu anak KIPK. KIPK, sebentar. Kita browsing dulu. What is KIPK? KIPK adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia. Oh, baiklah. Lanjut. Aku ada kawan nih ya. Dia itu anak KIPK. Lalu ada kawanku satu lagi. Dia anak reguler. Kawanku ini, dia dari keluarga yang kurang mampu, Cindy. HP aja Android. Vivo tahun 2016-an. Vivo. Tap in Vivo. Intinya jadul banget. Dia masuk kuliah sebagai mahasiswa reguler. Dia numpang ngekos sama aku biar bisa dibagi dua bayar kosnya. Terkadang suka kasihan. Untuk makan aja kadang susah Cindy. Lalu seiring berjalannya waktu, dia cari sampingan kerja buat nambahin pemasukan. Sama bantu orang tuanya. Mahasiswa-mahasiswa tuh harus kuat ya. Pada suatu ketika kita rapat nih di suatu kelas. Ini typingnya cowok banget ya. Laki sekali typingnya dia ini ya. Bertemulah kita di Burjo. Burjo adalah bubur kacang hijau. Warung Burjo, baik. Nah, kawanku yang dapat KIPK ini datang ke Burjo. Bawa motor Vespa Matic seharga kurang lebih 50 juta. Bawa motor Vespa 50 juta, tapi nerima KIPK. Suspicious gak sih? Waktu itu, dia langsung ngeluarin handphone. Buh! Handphonenya Cindy. iPhone 13 Pro Max Cindy. Jedar. Kawanku yang reguler itu sontak langsung tanya ke dia. Lah, bukannya kalau nggak salah lo itu anak KIPK ya? Oh, jadi Allah. Si anak KIPK ngerespon, iya, betul banget. Ditanggepin lah sama temanku ini, Bang. Bang. Loh, kok gayamu hedon banget? Jawabnya dia, loh, ini kan hasil tabunganku. Ditanyalah lagi, lalu itu motor siapa? Dijawablah, oh, itu pemberian motor dari om aku. Ceritanya slay. Terus respon kawanku itu, Bang, natap aku sambil lulus dada, Bang. Jadi begini kali ya. Setelah itu, kok Bang? Kok saya dipanggil Bang? Lanjut. Setelah itu, selesai kita pembahasan tentang dia, Bang. Saya maafkan kamu panggil-panggil saya Bang ya, nggak apa-apa hari ini. Karena typingnya cowok banget, memang ini mungkin kita bro ya. Hari ini saya bro ya. Cindy ya. Cindy Talika Putri. Setelah itu selesai pembahasan kita, Bang. Dia bilang sama anak-anak ini, Bang, habis ini kita nongkrong yuk ke kafe senja. Anjay. Wah, gila kali, kawanku langsung emosi, Bang. Aku ajak balik, dia langsung, ayo kita ke kos aja sudah. Lanjutlah dia bertanya, Bang, kok bisa dia dapat KIPK? Aku aja nggak dapat apa-apa loh. Ku jawablah, Bang,
Dia mungkin manipulasi data yang dia kirim ke kampusnya, Der. Sontaklah aku ceritakan pengalamanku pribadi, Bang, ke dia, Bang. Ini logat mana ya, Bang? Aku dulu sebenarnya mau tuh manipulasi data. Cuma aku kasihan nanti orang yang kurang mampu tidak kuliah. Kuisilah dataku itu dengan jujur. Dapatlah UKT-ku golongan 5. Yang mana itu sudah termasuk mahal banget tuh. Waktu aku balik ke SMA, Der, ditanyalah sama guruku gini, dapat UKT berapa, Mas? Golongan berapa? Ku jawablah, waktu itu golongan 5, Bu. Sekitar 5 jutaan, Bu. Kau tahu respon beliau apa, Bang? Wah, Mas ini terlalu jujur untuk ngisi UKT-nya. Sontak kagetlah aku, Bang. Sekelas guru aja ngomong gitu responnya. Aku agak menyesal nih ya, nggak manipulasi data. Kalau aku manipulasi data, Bang, bisa dapat aku UKT lebih, Bang. Tapi ya, Bang, walaupun aku mahasiswa reguler, walaupun ekonomi keluarga aku sulit, Bang, tetap aku jujur, Bang. Bagus sekali kamu, Bung. Suka aku ya jujur-jujur gini. Aku yang dari tadinya menyesal, Bang, berubah jadi bangga aku, Bang. Berasa memiliki integritas, Bang. Karena aku jujur, Bang, jadi orang, Bang. Mantap kali, Bang. Jadi DPR ini kayak begini nih. Jujur kali dia. Nggak manipulasi data dia. Jadi Abang, aku minta tolong, Bang. Tolong pesenin buat mahasiswa-mahasiswa, jangan manipulasi data, Bang. Moral kalian yang memanipulasi data itu kayak anjing lah semua. Janco. Tadi bukan saya ya. Saya kerasukan pencerita. Karena typingnya laki sekali ya. Berapi-api dia cerita. Pesan moralnya apa sih, Dilisius? Jangan pernah melakukan korupsi sekecil apapun. Malu gak sih kalau kamu korupsi tapi ketahuan? Kapan ya ada hukum yang di Indonesia ini untuk korupsi? Jangan hukum lah, tapi hukum apa kayak gitu dimiskinkan? Ya gak sih, Dilisius? Lanjut cerita ketiga. Hai Cindy, tolong jangan sebut username gue ya. Gue cowok, salah satu fitness trainer di salah satu mega gym di Jakarta. Pasti berotot. Six pack. Singkatnya, ada seorang member yang sekiranya tertarik sama gue, Cindy. Sebagai pegawai gym, gue harus ramah ke semua member. Karena gue memang bekerja di bidang servis. Dengan harapan member-member yang lain mau pakai jasa gue kalau gue ramah. Betul sekali, pintar. Setelah akhirnya kami akrab, Cindy, dia minta nomor handphone gue. Dari situ, dia mulai chat-chat masalah gym sampai ke masalah personal. Gue sebagai pegawai gym tetap keep the conversation as professional as possible, Cindy. Nice, Bang. Nice, Kak. Gue selalu nawarin sesi PT di sela-sela obrolan kita, Cindy. Sampai akhirnya dia mungkin tersinggung dan bilang, aku kalau beli PT sama kamu rugi uangnya ke perusahaan. Mending kan aku transfer langsung ke kamu. Membernya Sugar Mommy, Kak. Main transfer aja. Lanjut. Di situ gue kaget banget, Cindy. Apa maksudnya? Jujur, gue ketawa aja waktu dia bilang seperti itu. Karena gue anggap bercanda. Tapi seiring berjalannya waktu, Cindy, beneran deh, dia mulai kasih perhatian melalui uang. Sugar Mommy. Bener, Sugar Mommy. Memang bukan transferan langsung, Cindy, yang dia kasih. Tapi perhatian uang seperti makan siang yang selalu dianterin setiap hari. Kosan gue dibayarin. Bahkan waktu iPhone XS baru keluar waktu itu, Cindy, gue dibeliin sebagai hadiah ulang tahun. Nikahin gak sih? Lanjut ke bawah suasana ya, sama kalau ada sugar mommy begini, pengen gitu. Halo mommy, transfer dong. Pertemanan kita makin dekat nih, Cindy. Kayak setiap gue libur, pasti gue jalan kemana sama dia atau sekedar makan di restoran fancy pilihan dia. Mommy has taste.
Gue nurut aja Cindy. Bagus. Karena bagi gue ini menguntungkan gue. Betul. Apalagi ini Jakarta. Gue anak rantau by the way. Tahu kan Cindy, Jakarta kerasnya bagaimana? Mungkin Cindy Licious ada yang tahu? Gue kecewa jujur sama diri gue Cindy. Gue yang awalnya profesional, lama-lama kebawa arus personal. Karena uangnya dia. Lanjut. 6 bulan berlalu, kami makin akrab Cindy. Dia minta gue nemenin dia ke luar negeri liburan karena dia mau merayakan ulang tahunnya. Gue jujur, belum pernah ke luar negeri Cindy. Gue diminta untuk urus paspor dan segala macamnya. Gue paham dia pasti yang bayarin semuanya. Jelas, sugar mommy! Singkatnya Cindy, kami landing, berkeliling, kemudian check-in di hotel berbintang. Malamnya, entah kenapa gue rasanya ngantuk banget Cindy. Dia bilang mungkin gue kecapean karena excited ke luar negeri. Gue pun mencoba tidur Cindy. Disitulah gue merasa ada yang gak beres. Apa ini? Terasa banget baju gue dibuka sampai ke area pribadi Cindy. Gue mencoba ngelawan, tapi lemes banget dan ngantuk banget. Entah kenapa tenaga gue gak bisa keluar. Tapi gue sadar Cindy. Tidak boleh ya melakukan hal itu tanpa concern Cindy Licious. Catat, sampai akhirnya gue tendang dadanya sekuat tenaga sampai dia kaget. Nah, di sini dia marah Cindy sampai teriak. Dia bilang, "Kurang ajar kamu. Gini cara kamu membalas kebaikan saya, ha? Kalau kamu gak nurut, aku tinggal kamu di sini." Oh. Mulai intens Cindy Licious. Gue langsung makin lemes Cindy. Dia tahu gue gak paham luar negeri. Dia tahu gue gak punya uang untuk beli tiket balik. Dan gue emang gak ngerti caranya. Dia tahu gue terjebak di sini sama dia. Akhirnya gue diam aja Cindy. Pasrah, terserah dia mau ngapain aja. Ini kemana arahnya ini? Besok paginya dia berlaga seolah tidak ada kejadian apa-apa semalam. Gue marah dong Cindy. Gue bilang, gue straight. Jeder. Berarti bukan sugar mommy. Berarti sugar daddy. Bentar, saya lihat dulu di atas. Tidak menyebutkan gender sih di atas. Berarti membernya laki-laki juga. Sugar daddy. Oke. Sebentar Cindy Licious. Make sense. Ceritanya sekarang jadi makin make sense. Kenapa dia risih? Make sense jadinya ya. Oke, gue marah. Gue bilang gue straight. Dia bilang, kalau kamu straight, kenapa kamu mau dikasih perhatian sama dia? Ya karena gue anggap dia teman gym Cindy. Kami pun berdebat panjang. Salah gue memang karena terlena dengan perhatian uang yang dia kasih ke gue selama ini. Tapi perbuatan dia semalam gak bisa dibenarkan Cindy. Perasaan gue campur aduk sama. Gue yang tadinya excited pertama kali keluar negeri, ingin segera balik pulang ke Indonesia. Gue terpaksa selama sisa hari di sini harus pasang muka pura-pura bahagia. Setiap di hotel pun gue selalu was-was Cindy. Gue takut gak bisa balik ke Indonesia waktu itu. Pegang tangan saya, man. Jangan keras-keras. Pegang aja. Sampai akhirnya kami balik ke Indonesia, Cindy. Begitu menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, gue langsung kabur, Cindy. Lari, Mas! Lari! Gue gak peduli sama dia. Gue pergi gitu aja.
Gua merasa bebas dan lega. Dia chat gak gua balas sama sekali. Dia telepon gak mau gua angkat, Cindy. Sampai ketemu di gym pun gua buang muka, Cindy. Emoh mas, emoh. Jangan mau mas, lapor polisi nggak? Tapi nggak tahu. Lanjut. Mungkin dia akhirnya sadar apa yang dia lakukan itu salah, Cindy. Dia sampai kirim permintaan maaf lewat chat panjang kali lebar, Cindy. Gue bukan orang yang lupa kebaikan orang lain, Cindy. Gue ingat semua pengeluaran yang dia lakuin buat gue. Gue maafin dia, Cindy. Dan sampai sekarang pun kita masih temenan. Tapi enggak sedekat dulu. NB, gue masih straight, Cindy. Sekarang gue udah nikah dan punya anak. Alhamdulillah. Pesan moral yang bisa kita dapatkan, Cindy-licious, jangan terlena sama uang ya, Cindy. Tapi banyak. Pusing! Jedar. Baiklah, Cindy-licious, itu dia cerita Cindy hari ini. Buat Cindy-licious yang ingin ceritanya diceritakan di cerita Cindy, atau mungkin sekedar curhat, pengen dijudge sama seantero jagat raya Indonesia, silahkan kirimkan cerita kamu di DM Afan Putra Afan 24. Sampai ketemu di episode selanjutnya di cerita Cindy.